Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasifah Putri Maharani, NPM 224111031 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video YouTube mata kuliah studi kelayakan bisnis, materi tentang analisis rasio keuangan. Mari kita bahas, yaitu analisis rasio keuangan adalah alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Dengan memahami rasio-rasio keuangan, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan serta membuat keputusan strategi yang tepat. Kita lanjut. Nah, ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ada 3. Yang pertama, yaitu ada rasio lancar. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Lalu yang kedua, ada rasio cepat. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek terhadap aset yang lebih likuid seperti kas dan setara kas. Lanjut, ada nomor 3, yaitu rasio kas. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas dan setara kas yang dimiliki. Mari kita lanjut. Selebihnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio utang terhadap aset. Untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Lalu yang nomor 2 ada rasio utang terhadap ekuitas. Untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas pemilik. Lalu ada rasio kelipatan bunga. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga atas hutangnya. Lanjut, ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ada 3. Yang pertama, margin laba bersih. Margin laba bersih untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Lalu ada imbal hasil aset. Imbal hasil aset untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Lalu ada imbal hasil ekuitas. Imbal hasil ekuitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemilik. Kita lanjut. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada 3. Yang pertama, perputaran persediaan. Untuk mengukur seberapa cepat persediaan berubah menjadi penjualan. Lalu nomor 2, ada periode penagihan piutang. Untuk mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dari pelanggan. Lalu ada perputaran aset tetap. Untuk mengukur efisiensi penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan. Mari kita lanjut. Lalu ada rasio pasar. Rasio pasar ada 3. Yang pertama adalah rasio harga saham terhadap laba, yaitu untuk mengukur seberapa mahal harga saham perusahaan dibandingkan dengan laba per sahamnya. Lalu ada rasio dividen untuk mengukur seberapa besar dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham. Lalu yang ketiga adalah rasio nilai pasar terhadap nilai buku, yaitu untuk mengukur seberapa mahal harga saham perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Lanjut. Interpretasi dan analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah identifikasi tren untuk mengamati perubahan rasio dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasikan tren kinerja pada perusahaan. Lalu nomor 2 ada bandingkan dengan industri. Membandingkan rasio perusahaan dengan rata-rata industri untuk mengetahui posisi kompetitif. Next, yang ketiga, analisis kausal. Mengkaji hubungan sebab akibat antara rasio-rasio untuk memahami faktor yang mempengaruhi kinerja. Next,
Kesimpulan dan rekomendasi dari saya yaitu adalah analisis rasio keuangan memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja keuangan perusahaan. Dengan memahami rasio-rasio ini, manajer dapat membuat keputusan yang strategis, yang tepat, dan meningkatkan profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi rasio keuangan. Mungkin bila ada salahnya dan banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.